Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Melanjutkan membaca Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan setelah pembahasan bagaimana kita membangun amalan kita di sisi akidah. Saya melanjutkan dengan sisi ibadah. Bagaimana seorang muslim mukmin membangun amalan ibadahnya. Beliau berkata, kadzalika min nahiyatil ibadati at-ta'abbud lillahi azza wa jalla. Wa kama ya'lamu katsirun minna anna al-ibadata mabniyatun ala amrayni asasina ala amrayni asasaini. Kemudian pula di sisi ibadah kepada Allah azza wa jalla, sebagaimana yang kita ketahui, diketahui oleh kebanyakan dari kita, bahwasanya ibadah itu dibangun atas dua dasar, dua perkara yang pokok. Ahaduhuma al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Yang pertama ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua wasani al-mutaba'atu li rasuli. Yang kedua adalah mengikuti Rasul atau mutaba'ah. Fayabnil insan ibadatahu ala ma ja'a 'anillahi wa rasulihi. La yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu la fi aslil ibadati wala fi wasfiha. Wa lihada naqulu la budda fil ibadati an takuna sabitatan bisyara'i fi hayatiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. La budda an takuna sabitatan bisyara'i fi hadhihi al-umuri kulliha. Fayabnil insan, maka seorang manusia itu membangun ibadahnya di atas ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia tidak boleh mengadakan kebid'ahan dalam agama Allah yang bukan datang dari agama ini, baik dalam asal ibadah maupun dalam ritualnya, wasfi. Oleh karena itu kita katakan bahwa ibadah itu harus berupa sesuatu yang berdasarkan syariat, baik dalam hay'ahnya, bentuknya, makaniha, tempatnya, waktunya, zamannya, sebabnya. Maka hal tersebut harus berdasarkan syariat pada semua perkara tersebut. Walau anna ahadan asbata syai'an minal asbabi li ibadatin ta'abbadallaha biha duna dalilin radatna alaihi dhalika wa qulna inna hadha
inna hadza ghairu maqbulin. Jika seseorang menetapkan sesuatu dari sebab-sebab untuk beribadah, ya, ta'abbadalillah, dia beribadah kepada Allah dengannya, tetapi tanpa dalil, tanpa dasar, maka kita tolak dan kita katakan ibadah ini tidak akan diterima. Ya annahu labudda an yusbita bi anna hadza sababun litilkal ibadati wa illa falaysa bimaqbulin minhu. Ya, karena harus ibadah itu memiliki landasan syariat bahwa hal ini adalah penyebab ibadah tersebut. Wa illa, maka jika tidak, maka tidak akan diterima. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadati lam ya'ti bihi syara'u au ata bi syai'in warada bihi syara'u lakin ala hay'atin ibtada'aha fi zamanin ibtada'ahu qulna innaha mardudatun alaika. Ya annahu labudda an takunal ibadatu mabniyatan ala ma ja'a bihi syara'u li anna hadha huwa muqtada ma 'allamaka Allahu ta'ala minal ilmi alla ta'abbada lillahi ta'ala illa bima syara'a. Walau anna ahadan, jika seorang menetapkan satu syariat berupa ibadah ala hay'atin minal ibadati, syara'a syai'an minal ibadati, dari ibadah-ibadah, tetapi tidak datang syariat au bisyai'in warada bihi syar'u, atau pertama dia mensyariatkan sesuatu dari ibadah tapi dia tidak punya keterangan tentang dalilnya, atau dia melakukan amalan yang ada landasan syariat tetapi dengan cara pelaksanaan yang dia adakan atau waktu yang dia adakan, maka kita katakan bahwa ibadah ini pun tertolak, ya, karena ibadah ini harus dibangun atas landasan syariat, dan juga ini merupakan muqtada, konsekuensi, tuntutan dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu berupa ilmu. Jadi tuntutan ilmu ada amal. Kamu punya ilmu, berarti amalanmu harus mencocoki ilmu. Ya, terus ilmumu adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Waliyada qala al-ulama'u innal asla fil ibadati al-khataru hatta yakuma dalilun alal masyru'iyyati wastadalu ala dalika biqaulihi am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Karena itu para ulama mengatakan pada asalnya ibadah itu al-khataru, dilarang sampai adanya dalil yang mensyariatkannya. Para ulama berdalil dengan firman Allah, apakah mereka mempunyai sekutu yang menetapkan syariat bagi mereka berupa agama Allah, agama yang Allah tidak memberikan izin tentang hal itu.
wa biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima sabata anhu fi sahihi min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Dan dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam As-Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hatta law kunta mukhlisan wa turidul wusula ila Allah wa turidul wusula ila karamatihi walakinna wala ghairil wajhil masyru'i fa inna dhalika mardudun 'alaika walau annaka aradta al-wusula ila Allah min tariqin lam yaj'alhu Allahu ta'ala tariqan lil wusuli ilaihi fa inna dhalika mardudun 'alaihi. Ya, walaupun engkau ikhlas dan ingin sampai kepada Allah dan sampai kepada kemuliaannya, akan tapi dilakukan bukan dalam bentuk yang disyariatkan, maka hal ini tertolak. Seandainya seandainya walaupun engkau menginginkan amal itu sampai kepada Allah dari jalan yang Allah tidak tetapkan untuk sampai padanya, maka hal ini pun tertolak. Ya. Dan saya memberikan peringatan, idzan fawajibu talibil ilmi an yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima alamahu bima alimahu minasy syara'i la yazidu wa la yanqusu, la yaqulu inna hadzal amra alladhi uridu an ata'abbada lillahi bihi amrun taskunu ilaihi nafsi wa tatma'innu ilaihi qalbi wa yansrahu bihi sadri, la yaqulu hakada hatta law hasala hada fal yazim zinuha fal yuzinha bimizani syara'i fa in syahidal kitabu wa sunnatu laha bil qabuli fa 'alal 'aini war ra'si wa illa fa innahu qad yazinu lahu su'u 'amalihi. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Idzan, maka dengan demikian kewajiban seorang penuntut ilmu adalah menjadi seorang yang beribadah pada Allah Ta'ala dengan landasan syariat yang dia ilmui, tidak menambah atau mengurangi, tidak mengatakan saya ingin beribadah pada Allah dengan cara yang bisa membuat saya tenang, membuat hati saya sejuk, serta lapang dada saya. Dia tidak boleh mengatakan demikian. Hatta hasolah, lau hasolah hada, walaupun seandainya dia mendapatkan hal tersebut, akan tetapi hendaknya dia menimbang dengan timbangan syariat. Jika amalan itu dikuatkan, ya, ada timbangan, ada dalil dari kitab dan sunnah
laha, maka dia melaksanakan dengan sepenuh hati. Jika tidak, maka akan masuk dalam timbangan amal. Ya, qad yazinu lahu su'u amalih, kan masuk dalam timbangan amal buruknya. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang yang dihiasi oleh syaitan tentang kejelekan amalnya, lalu dia menganggap baik terhadap hal itu, apakah sama dengan orang yang tidak ditipu? Sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Baik. Dan untuk dalam sisi akhlak akan kita baca dalam pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikum.